Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani. Saya dari kelas manajemen karyawan A. Di sini saya membuat video tentang SOP dan menjelaskan tentang tugas yang dikasihkan oleh dosen saya. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat atau mengikat, dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi standar operasional prosedur SOP diantaranya yaitu 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Manfaat standar operasional prosedur atau SOP menurut Permenpan nomor Per-21-M-11-2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Kemudian menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Arti lambang flowchart dalam membuat SOP. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Kemudian ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada konektor simbol. Konektor simbol yang arahnya ke bawah atau 1, 2, 3, 4, 5, segi 5, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada processing symbol. Nah, untuk processing symbol ini simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.
Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Kemudian ada simbol preparation. Kalau simbol preparation itu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Kemudian simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, kemudian plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian simbol disk dan online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output tulis ke kartu. Kemudian simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, di sini ada contoh SOP proses publikasi hasil penelitian. Nah, yang pertama itu ada logo perusahaan, kemudian ada judul, kemudian juga dokumen label, nama organisasi, tanggal dikeluarkan, dan kode yang harus diisi, kayak gitu. Di sini ada kegiatan nomor 1 sampai 11. Di sini ada kegiatan 1 menyelesaikan laporan hasil MONEP yang disimbolkan dengan simbol permulaan oleh dosen, yang dimana dosen ini merupakan pihak terkait yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada membuat laporan 100% dengan simbol input. Lanjut dengan dihubungkan ke kegiatan ketiga, yaitu membuat lembar pengesahan laporan 100% dengan simbol proses, kemudian menandatangkan lembar pengesahan laporan 100% kepada pimpinan fakultas. Setelah ke pimpinan fakultas dihubungkan ke kegiatan kelima, yaitu membuat artikel 100%. Nah, artikel 100% ini dengan simbol dokumen. Simbol dokumen dikerjakan oleh dosen dengan simbol proses, kemudian dihubungkan ke mengikuti monitoring dan evaluasi oleh LPPM. Nah, setelah LPPM itu, setelah dimonitoring, maka kegiatannya itu selesai gitu. Nah, adapun dokumen yang merupakan hasil dari suatu kegiatan. Kegiatan pertama hasilnya laporan hasil MONEP. Yang kedua, laporan 100%. Yang ketiga, laporan lembar pengesahan laporan 100%. Yang keempat, lembar pengesahan laporan 100% yang sudah ditandatangani. Kemudian yang kelima, artikel 100%. Yang keenam, artikel 100%. Yang ketujuh, print hasil review. Yang kedelapannya itu langsung ke 9 ya, jadi itu nomornya salah input. Ada print hasil review. Yang ke-9 itu halaman jurnal atau surat balasan submit sudah diterima, kemudian banner tripod, dan juga hasil MONEP. Nah, di sini ada hasil tugas SOP saya gitu ya, yang saya buat dengan logonya saya buat BMT kayak gitu ala kadarnya. Kemudian judul dari SOP ini pengeluaran kas pada pembiayaan. Nama organisasinya itu BMT Asalam, tanggal dikeluarkan SOP-nya itu 14 Maret 2021 dengan kegiatan yang pertama memberikan hasil survei. Nah, di sini ada simbol on this, di mana berawal dari marketing kayak gitu ya, dihubungkan ke penerima hasil survei yaitu manajer, di mana simbolnya itu merupakan simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, setelah itu adanya kegiatan ketiga, yaitu rapat komite pembiayaan dengan simbol manual operation, yang artinya itu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer gitu.
Setelah kegiatan ketiga yaitu rapat komite pembiayaan, di mana pihak terkaitnya itu bersama manajer, di mana simbolnya itu simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer yang menghubungkan hasilnya itu iya atau tidak, di mana simbol di nasabahnya itu merupakan simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada gitu. Iya atau tidak, jika iya maka hasilnya itu ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage kayak gitu. Dimana hasil kegiatan pertama itu laporan hasil survei, yang kedua laporan hasil survei juga, yang ketiga laporan hasil rapat pembiayaan, yang keempat hasil berita kepada nasabah. Hasil setuju calon nasabah mendapat konfirmasi dari BMT kapan dapat mengambil uang, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.